Iya kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara workshop kali ini. Selamat bergabung kepada seluruh peserta workshop MI Aliman Bulus. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan workshop dengan tema Baca Bersama, Tumbuh Bersama. Semoga acara ini membawa manfaat serta membawa keberkahan dan tentunya menjadi semangat baru untuk mendampingi putra-putri kita agar semakin dekat dengan budaya membaca. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala MI Aliman Bulus, Ibu Astriani Restiahari MPD, kemudian kepada segenap jajaran Dewan Guru dan seluruh wali murid MI Aliman Bulus yang berbahagia. Tak lupa juga kepada para narasumber kita yang luar biasa, Mas Muhammad Rian Ramadan, dan Mbak Fatihatul Mulazimatul Aulia. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salman Arif Azhri. Saya selaku host yang akan menemani jalannya acara sampai selesai nanti. Mari kita bawa acara ini dengan santai dan ringan, dan semoga tidak ada suatu halangan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acaranya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit refleksi ringan. Coba ingat-ingat, kalau di rumah anak sudah disuruh belajar atau membaca, biasanya jawabannya apa? Nanti dulu, sebentar Bu, sebentar Pak, atau Bu masih capek Bu, baru pulang sekolah, atau gimana? Tahu malah tiba-tiba ketika disuruh membaca, malah anak itu menghilang keluar rumah, pergi ke rumah teman. Ya, kadang memang begitu lucunya anak-anak. Kalau diminta membaca 2 halaman terasa berat. Tapi kalau disuruh bermain di luar rumah, bisa kuat sampai sore hari, bahkan sampai maghrib, tanpa kelihatan lelah sedikit pun. Logika anak-anak memang eh, sepertinya sulit dijelaskan ya Bapak Ibu. Bahkan para ilmuwan mungkin bisa menjelaskan gravitasi, tapi belum tentu bisa menjelaskan kenapa anak jadi ngantuk begitu buka buku baru. Karena itu, pada workshop kali ini kita akan belajar bagaimana menciptakan suasana membaca yang lebih menyenangkan dan lebih dekat dengan keseharian anak-anak di rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun susunan acara yang akan berjalan pada kesempatan kali ini, yaitu pertama acara pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan Kepala MI Al-Iman Bulus. Dan acara yang ketiga, penyampaian materi narasumber pertama. Kemudian acara yang keempat, penyampaian materi narasumber kedua. Kemudian acara yang kelima, sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir adalah acara penutup. Baik, untuk mengawali acara secara resmi, mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan umul kitab bersama. Biridho'illahi wa bisyafaati Rasulillah SAW wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita lanjutkan acara yang kedua, sambutan dari Kepala MI Al-Iman Bulus kepada Ibu Astriani Restiahari, kami persilahkan. Halo Bu,
Nek, ada suara nggak, Bu Astri? Bu Astri belum ada suaranya, Bu. Halo, halo. Kawan kan? Tunggu lah. Halo, Ibu. Sebentar, sebentar. Coba, Bapak Ibu, ini Bu Astri kedengaran nggak ya suaranya? Belum ada, Bu. Tidak, tidak ada. Iya, iya. Belum kedengaran ya? Nah, kali. Belum terdengar, belum Yo, terdengar. Belum, belum. Belum kedengaran ya? belum. Ya, Belum. Belum, Mak. Halo, Bu Belum. Astri. Ih, suaraku Ah, berisik oh, itu. udah. Belum sekarang, belum. Karena mikrofonnya masih bisa diuji. Len, Nah, sudah dengar. Bu Tiana itu mikrofonnya. Kurva. Sekarang. Kedengaran. Mega. Nah, orang dulu. Orang udah ketemu malah. Halo, Bu. Dewe caranya anu gambar-gambar nih. jangan diro, jangan Heeh. nanti bocah nang isi lah. Ora lagi wong. Ngerinti. Oke kan wong sing anu sing mlebu anu gitu. Gambar diro lagi ikut nih. Itu biasa ada. Ya, ora ketoro namanya. Lupa lu, lupa malah. Ah, ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang suara saya sudah terdengar? Mas Salman, saya ganti pakai HP ya.
Sudah terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid MI Al-Iman Bulus yang saya banggakan. Wali murid MI Al-Iman Bulus. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat belajar bersama untuk dengan tema baca bersama, tumbuh bersama, yang nanti akan disampaikan materinya oleh Mas Rian Ramadan, SAG. Dan yang kedua yaitu ada sosialisasi penggunaan e-library oleh Ibu Fatihatul Mulazimatul Aliyah. Pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah kenapa kegiatan ini dilaksanakan melalui online dan via Zoom, dikarenakan keterbatasan madrasah untuk bisa mengumpulkan Bapak Ibu semua. Tentu Bapak Ibu juga punya kesibukan yang tidak selalu bisa hadir di ruang madrasah. Jangan sampai keterbatasan itu lantas menjadi hambatan kita tidak bisa melakukan kegiatan yang positif. Harapannya setelah kegiatan workshop ini ke depan MI Al-Iman bisa menambah satu program, yaitu satu gerakan membaca buku bersama orang tua di rumah. Nah, pada kesempatan ini kita sebagai orang tua belajar bersama-sama bersama Mas Rian Ramadan, menambah ilmu dan wawasan. Kemudian insya Allah di tahun ajaran baru nanti kita akan melaksanakan gerakan program membaca bersama anak di rumah yang akan dilaksanakan 1 bulan 1 kali menggunakan fasilitas e-library-nya MI Al-Iman. Jadi agar fasilitas e-library-nya itu lebih bermanfaat lebih banyak. Untuk penggunaan e-library sendiri nanti akan disosialisasikan oleh Bu Lia di sesi kedua. Apabila Bapak Ibu masih bingung atau sekiranya nanti Ibu saya nggak paham, gitu, insya Allah ke depan akan disosialisasikan juga kepada anak-anak menggunakan smartphone. Jadi nanti anak-anak akan bisa mengakses e-library itu. Dan untuk kali ini kan Bapak Ibu juga mendapatkan tugas ya. Setelah workshop ini praktek langsung dengan anak-anaknya di rumah. Untuk praktek ini, jika nanti kok masih bingung, belum bisa menggunakan e-library, belum bisa pinjem buku lewat perpustakaannya MI, monggo bisa menggunakan buku hard. Buku cerita yang sudah ada di rumah. Silahkan setelah kegiatan ini nanti membuat videonya, kemudian di-upload di media sosial masing-masing. Jangan lupa tag MI Al-Iman Bulus. Begitu ya. Dan seperti hasil rapat saya beberapa waktu lalu, Ibu minimal satu kelas videonya 3 ya. Itu minimal 3. Kalau Bapak Ibu kalau mau buat semua satu kelas ya itu lebih baik. Tapi misalnya 3 juga tidak apa-apa. Insya Allah kita dalam rangka syiar ya Pak Bu.
selama ini kan kita sudah melaksanakan program Smart Book, mengaji, sholat. Lah ini kita mencoba masuk ke ranah gemar membaca supaya anak-anak lebih semangat lagi membaca dan panjenengan semua di rumah juga bisa ngecek pemahamannya anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu hanya bisa baca tapi nggak paham isinya. Jadi sama-sama kita pantau bersama. Dan ini ada titipan beberapa wali murid yang masih bingung dengan kegiatan besok pagi yaitu pasar numerasi. Saya jelaskan sedikit di sini mumpung ada kesempatan. Jadi pasar numerasi itu sama dengan market day ya Bapak Ibu. Cuma kita pakai bahasa Indonesia yang sesuai dengan temanya. Karena ada tema numerasi, maka besok kita rencanakan bersama-sama dengan anak-anak program produknya apa dari mulai perencanaan sampai bentuk jadi. Itu nanti yang merumuskan Bapak Ibu sama anak-anak. Jadi besok panjenengan itu cosplay jadi guru di dalam kelas untuk berdiskusi, mengajarkan materi persiapan pasar numerasi itu kepada anak-anak di kelasnya masing-masing. Nah, untuk pelaksanaan pasar numerasinya, insya Allah nanti akan dilaksanakan di hari Jumat dan Sabtu. 2 hari. Silahkan dibagi tugas kepada orang tua murid. Tapi insya Allah disarankan jangan tetap hadir. Hari Jumat dan Sabtu itu acaranya banyak. Ada bazar buku, ada pameran hasil karya anak dari Senin sampai Kamis. Jadi akan sayang sekali jika kok Bapak Ibu tidak meluangkan sedikit waktunya untuk ngintip-ngintip pameran, lihat-lihat bazar. Bahkan di hari Sabtu itu ada panggung puncak acara. Jadi ada show-show dan pentas-pentas anak-anak. Mekaten, semisal nanti masih ada pertanyaan, tidak usah sungkan untuk bertanya. Japri boleh, ya wali kelas juga boleh. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ada kendala sound yang tidak masuk di laptop. Semoga tidak mengurangi rasa hikmah workshop malam ini, tidak mengurangi semangat Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya, yang harusnya istirahat atau beraktivitas, mau tolabul ilmi demi anak-anak tercinta. Selamat melaksanakan workshop sampai selesai. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, bisa menambah maslahah demi mendukung tumbuh kembang putra-putri Bapak Ibu semua, terutama dalam bidang literasi. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang telah diberikan pada Bu Astri. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk datang di acara bazar besok beberapa hari ke depan. Dan semoga apa yang menjadi program MI Aliman bisa terrealisasi dan tentu menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mendampingi anak-anak menjadi generasi yang gemar membaca dan gemar belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara selanjutnya. Masuk kepada
penyampaian materi. Narasumber pertama kita adalah Mas Rian Ramadan. Beliau merupakan mahasiswi lulusan terbaik angkatan pertama dan juga pimpinan CV Bilkolam Al-Iman Lulus. Insya Allah beliau akan berbagi wawasan tentang pentingnya budaya membaca dan bagaimana membangun semangat literasi di lingkungan anak-anak. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Perkenalkan, pertama-tama nama saya Muhammad Rian Ramadan. Saya di sini diamanai oleh Bu Astri dan panitia dari acara MI ini untuk memberikan workshop kepada para wali murid tentang ayo kita baca bersama untuk tumbuh bersama. Pertama-tama yang saya hormati tentunya Bu Astriani Restiahari, MPD selaku Kepala Madrasah MI Al-Iman, para wali murid MI Al-Iman yang sudah menyempatkan untuk menghadiri acara online ini. Langsung saja saya akan membagikan materi di layar panjenengan semua. Langsung. Oke, apakah sudah bisa dilihat semua di layar kaca panjenengan semua? Kalau sudah, ayo kita mulai acara workshop literasi malam hari ini. Judulnya adalah Baca Bersama, Tumbuh Bersama. Agar yang tumbuh itu tidak hanya santri saja atau murid saja, tapi juga walinya. Yang tumbuh selain wali muridnya juga santrinya. Sebelum mendalami materi yang akan kita bahas malam hari ini, alangkah baiknya kita harus perlu mengetahui terdahulu apa sih pentingnya literasi buat kehidupan kita. Buat apa kita jauh-jauh membaca, buat apa kita dalam-dalam menulis, tapi kalau kita belum tahu apa urgensi atau manfaat literasi dalam dunia kita. Oke, pertama-tama agar kita mengetahui apa manfaat literasi, kita dalami dulu bahwa wahyu pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang dalam hal ini ayat 1-nya berbicara mengenai literasi. Bunyinya apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam lafal Iqra' itu biasanya diterjemahkan sebagai bacalah. Nah, sebelum kita mendalami itu, kita pasti bertanya-tanya, apa yang dibaca? Di situ perintahnya hanya bacalah. Cuma enggak disebutkan langsung apa yang harus dibaca. Nah, Prof. Uresihab, salah satu ahli tafsir Indonesia, menjelaskan mengapa di sini tidak disebutkan objek apa yang harus dibaca, karena yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang bisa dibaca, bacalah.
Artinya terserah jenengan-jenengan mau membaca bacaan apapun. Bacaan kan banyak. Ada bacaan yang sifatnya serius, seperti filsafat, seperti fisika, seperti biologi, matematika. Ada juga bacaan yang santai, seperti dongeng, cerita, puisi, dan lain-lain. Nah, itulah rahasianya kita harus baca apapun yang bisa dibaca. Yang penting Bismi Rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Maksudnya dengan menyebut nama Tuhanmu ini, yang penting adalah bisa memberikan manfaat. Jadi intinya, bacalah apapun yang bisa dibaca, yang penting bisa memberikan manfaat kepada sesama. Itu satu. Terus yang kedua, mengapa kita berliterasi atau dalam hal membaca? Yaitu agar kita dapat membangun peradaban kita. Karena seperti halnya kata Pak Kures, peradaban semua yang telah dibangun, termasuk peradaban agama Islam, itu berawal dari adanya bacaan. Kalau dalam Islam ya berawal dari hadirnya Al-Quran. Nah, oleh karena itu, karena saking pentingnya membaca sampai dijadikan ayat pertama, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Terus ketika kita sudah tahu tadi manfaat membaca itu apa, manfaat berliterasi itu apa, tentunya kita kan nggak mau dong sebagai wali murid hanya ingin kita saja yang rajin membaca, atau hanya ingin anaknya saja yang rajin membaca. Itulah pentingnya kita membudidayakan membaca bersama antara wali murid dan para murid. Karena seperti yang tertera di layar kaca panjenengan, ada dua manfaat besar kalau kita mau membaca bersama antara murid dan walinya, atau antara anak dengan orang tuanya. Yang pertama manfaatnya adalah membuka pintu pengetahuan. Tentunya di kehidupan sehari-hari, sedikit banyak anak panjenengan semua sudah mengetahui hal-hal yang berbau dengan ilmu, entah di sekolah atau di lingkungan bermain. Cuma kadang kosakata atau imajinasi atau ingatan seorang anak itu kurang mendalam ketika tidak dibarengi dengan membaca. Nah, membaca bersama ini salah satu manfaatnya adalah agar anak-anak kita yang sudah mempunyai pengetahuan di sekolah atau di lingkungan bermain mereka itu bertambah kosakatanya, bertambah imajinasinya. Itu adalah manfaat paling utama. Pintu pengetahuan terbuka dan kosakata bertambah. Terus kemudian manfaat selanjutnya adalah penyemayan akhlak. Tentunya bacaan-bacaan yang dibaca oleh anak kita sedikit banyak akan ditiru oleh mereka. Apalagi kalau yang dibaca itu adalah kisah-kisah atau cerita-cerita yang membangun. Tokoh-tokoh Islam, semisal
Kanjeng Nabi, tokoh-tokoh Islam, seperti halnya filsuf-filsuf, cerita-cerita dongeng yang membangun, itu adalah transformasi paling cepat kita mentransfer apa yang dibaca oleh anak biar bisa ditiru di kehidupan sehari-hari. Itu adalah manfaat membaca bersama. Lah kalau tidak membaca bersama, kadang anak itu membaca sedikit sudah bosan. Kalau tidak didampingi. Nah, tapi kalau didampingi, kalau membaca bersama, itu selain bisa untuk pintu pengetahuan, juga sebagai penyemayan akhlak. Akhlaknya bertambah dari mempelajari atau meneladani apa yang mereka baca. Terus selanjutnya, nah ini adalah manfaat yang lebih dalam daripada manfaat kedua sebelumnya tadi, yaitu adalah ikatan emosional. Nah, tentunya akan beda, Pak, antara anak yang membaca sendiri dengan anak yang membaca ditemani. Membaca sendiri itu anak kadang sudah termotivasi, cuma cepat bosan dan merasa termarginalkan. Lah, beda kalau kita mendampingi anak-anak kita dalam membaca. Akan ada ikatan emosional, akan ada kedekatan yang lebih dalam ketika kita mendampingi anak kita dalam membaca. Nah, itulah manfaat dari membaca bersama. Agar anak kita merasa didampingi, agar anak kita merasa didukung, disupport. Ya tentunya saya merasakan sendiri. Saya merasakan sendiri, ini sekedar cerita. Saya merasakan sendiri, saya alhamdulillah rajin baca karena dulu saat saya masih SD, saat masih MI, itu didampingi oleh ibu saya dalam membaca. Ya meskipun hanya bacaan-bacaan dongeng, bacaan-bacaan cerpen, bacaan-bacaan buku bergambar lah. Itu tapi membekas sekali di hati saya sampai masa MTS atau aliyah bahkan sampai Mahatali itu jadi rajin membaca karena merasa disupport, karena merasa didukung sepenuhnya oleh orang tua. Apalagi ketika anak merasa kepengen beli buku yang ini langsung diturutin, beli buku yang itu langsung diturutin, beli buku yang gimana langsung diturutin. Itu anak merasakan dampaknya dan menjadikan merasa ada yang menyupport. Nah, itu adalah sisi paling bermanfaat kalau orang tua mau membarengi anaknya dalam membaca. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, cara agar kita dapat membersamai anak kita membaca. Kalau tadi penjelasan mengenai manfaat. Kalau ini caranya, gimana sih caranya agar kita bisa membaca bersama sehingga tumbuh bersama? Pertama adalah konsistensi. Konsistensi itu apa? Kalau bahasa agamanya istiqomah. Nah, harus konsisten. Nah, karena konsistensi lebih utama daripada durasi. Yang penting konsisten. Enggak hitung hanya 15 menit per hari. Tapi setiap hari. Ulangi terus setiap hari, ulangi terus setiap hari.
nggak ketung hanya 15 menit. Daripada satu hari langsung 1 jam, cuma bacanya seminggu sekali. Itu di benak anak kurang membekas. Mending sehari sekali, enggak hitung 15 menit, cuma rutin. Sehari 15 menit, entah kalau anak kita akan tidur, 15 menit sebelum tidur, atau 15 menit setelah maghrib, setelah ngaji Quran, utawa ketika sudah pulang sekolah. Intinya ada dalam satu hari, gak hitung hanya 15 menit. Yang penting kuncinya adalah konsisten. Gak perlu lama-lama. Karena kalau kelamaan bisa cepat bosan. Karena itu adalah fitrah manusia. Cepat bosan. Nah, mending konsisten, gak hitung hanya 15 menit per hari. Nah, itu adalah kunci pertama dalam kita membersamai anak membaca. Yang penting adalah konsisten. Terus selanjutnya metode. Kalau tadi kuncinya agar bisa membersamai, kalau ini metodenya. Metode agar kita dapat membersamai anak membaca. Dan agar anak terkesan dengan kebersamaan kita. Saya menyebutnya dengan metode membaca PIIR, disingkat PIR. PIIR itu adalah singkatan. Yang pertama P-nya adalah prom, atau dalam bahasa Indonesianya bermakna pancing. Pancing. Jadi di tahap pertama ini kita memancing anak agar anak ingin lebih mengetahui apa yang dibaca. Contoh, saat kita membersamai anak buku cerpen. Seumpamanya cerpennya menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat akan disembelih. Pancing, pertama dipancing. Nak, utawa dek, utawa le, menurut sampean apa yang dirasakan Nabi Ibrahim saat diperintah Allah menyembelih anaknya, menyembelih Nabi Ismail. Dipancing kayak gitu. Seketika kan ketika anak dipancing kayak gitu, memori otaknya itu langsung merespon pertanyaan kita. Beda ketika kita tidak membersamai. Anak hanya membaca, nggak ada yang membersamai, ya udah. Apalagi membaca cerita, bisa langsung ke bawah tidur. Nah, yang pertama adalah dipancing. Yang kedua, evaluate atau mengevaluasi. Jadi ketika kita tadi bertanya kepada anak, nah, bagaimana pendapatmu perasaan Nabi Ibrahim saat disuruh Allah untuk menyembelih anaknya? Kalau sang anak kita menjawab, wah kasihan sekali. Nah, kita evaluasi atau kita respon balik agar ada hubungan timbal balik. Anak kita tadi membaca, kita tadi menjawab pertanyaan kita apresiasi dan kita respon. Wah, bagus sekali. Benar. Atau apik tenang pendapatmu. Nah, dengan kayak gitu kan anak merasakan diapresiasi, didukung,
support. Nah, psikologi anak tentunya merasa senang ketika sang ibu atau sang bapak itu merespon. Nggak hanya monoton kalau membaca sendiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tahap selanjutnya yang ketiga adalah expand, perluas. Jadi ketika tadi anak kita sudah menjawab perasaan Nabi Ibrahim, tentunya ya sedih atau tidak tega akan membunuh anaknya. Nah, kita perluas, kita tambahkan detailnya. Iya, kamu benar. Nabi Ibrahim selaku manusia biasa tentunya nggak tega. Cuma ini kan perintah Allah. Perintah Allah dalam rangka coba Nabi Ibrahim itu lebih memilih Tuhannya atau lebih memilih anaknya. Nah, kita bicarakan kayak gitu kepada anak kita agar menstimulus otak mereka. Jadi mereka ditanya, terus dipancing, terus mereka menjawab, kita merespon. Karena keterbatasan pemahaman anak kita tambahin, kita perluas pemahaman yang sekiranya bisa menimbulkan salah paham. Itu. Terus yang terakhir adalah repeat atau ulangi. Nah, ulangi dari awal. Artinya agar anak kita mendapatkan informasi yang utuh. Agar anak kita mendapatkan informasi yang sempurna. Jadi ceritakan dari awal, sama tadi cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya ceritakan dari awal sebab musabab kenapa Nabi Ibrahim sampai diperintah Allah untuk menyembelih anaknya sampai akhir cerita. Agar anak kita itu termotivasi. Nah, itu kayak gitu. Cara metode PIL, yaitu pancing, kemudian evaluasi, perluas, terus terakhir ulang. Nah, itu adalah metode agar kita dapat membersamai anak kita membaca. Terus ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan antara ketika anak kita membaca buku fisik, wujud buku, dengan hanya sekedar bermain gadget atau HP. Nah, ini agar lebih mengetahui. Tentunya Panjenengan sedaya sudah mengetahui, cuma ini hanya sebagai tambahan. Kalau buku fisik atau buku sembarang lah, itu dalam hal interaksi sosial antara anak dengan orang tua, itu interaksi sosialnya tinggi. Ya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa menjadikan anak merasa disupport, terus anak merasa didukung, dan lain sebagainya. Interaksi antara anak dan orang tua tinggi. Beda halnya ketika anak memegang HP. Interaksi sosial rendah tentunya. Karena HP itu kan terbatas. Kadang kala anak kita sudah megang HP, nggak boleh dibarengi oleh orang tua. Karena mungkin malu, dilihat ini lagi WA-an sama siapa, atau karena hal lain. Nah, makanya kalau perbandingan antara buku dengan HP tentunya jauh sekali. Ini dalam hal interaksi. Terus dalam hal fokus mata, anak juga lebih rileks membaca buku fisik daripada bermain HP. Cepat luluh. Karena di HP itu ada efek blue light yang menjadikan mata itu cepat lelah. Nah, beda halnya dengan kertas.
Terus selanjutnya dalam hal kualitas ingatan atau memori otak, itu pemahaman yang didapatkan dari membaca buku itu lebih kuat, lebih kekal, lebih lama daripada informasi yang didapatkan dari HP. Karena HP itu kan, ya meskipun ada informasi tentunya di HP, cuma karena sifatnya HP, scroll, ya dapat informasi, cuma kelemahannya cepat hilang. Apalagi scroll HP itu kan kadang nggak lama. Nah, itu manfaatnya. Perbedaan antara membaca buku fisik dan bermain HP. Terus ke slide selanjutnya. Nah, ini sebagai informasi saja. Sebagai informasi, kalau panjenengan semua ingin mengetahui grafik yang akan didapatkan oleh anak, efek dari kita temani membaca. Ini 1 bulan mungkin anak mempunyai kosakata beberapa saja. Terus 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan naik. Nah, ntar sampai 12 bulan atau 1 tahun naik drastis. Ini dalam hal perbendaharaan kosakata, artinya kosakata anak menjadi tambah banyak, tambah berkelas, tambah paham. Tentunya perbendaharaan kata ini cukup penting untuk memahami sebuah ilmu, karena ilmu itu salah satu kuncinya adalah memahami suatu bahasa. Nah, memahami suatu bahasa adalah salah satu kunci mengetahui sebuah ilmu. Karena kadang para penulis atau para pengarang buku atau bahkan kitab itu kan bahasanya beda dengan kita. Nah, kalau kita tidak mengetahui perbendaharaan kosakata, kita akan kebingungan untuk memahami ilmu-ilmu yang ada di buku-buku tersebut. Nah, oleh karena itu, dengan membaca bersama, tumbuh bersama, kita bisa melihat grafiknya akan melambung tinggi sampai 6 bulan atau bahkan 12 bulan. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah rekomendasi dari kami untuk para bapak, ibu, wali murid dalam menemani anak-anaknya membaca. Ini semua adalah karya dari MI Al-Iman Lulus. Untuk yang sebelah kiri dari layar kaca panjenengan, ini adalah majalah Beji, edisi perdana dan edisi kedua. Edisi perdana temanya adalah membaca itu sehat, menulis itu hebat. Dan edisi kedua temanya melestarikan tradisi, memperkokoh NKRI. Sedangkan yang di sisi kanan ini adalah e-library punya MI Al-Iman. Ini ntar akan lebih dijelaskan oleh narasumber yang kedua. Intinya ini adalah salah satu rekomendasi bacaan bagi para santri, para wali murid. Kalau mau membeli bisa hubungi pihak MI Al-Iman Lulus. Nah, sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca apapun, yang penting bermanfaat untuk orang lain. Itu kayak gitu. Nah, salah satu bahan bacaan adalah ini. Kalau Beji Al-Iman ini bentuknya fisik, kalau e-library ini bentuknya digital. Nah, jadi dengan bentuk digital agar anak kita megang HP itu enggak hanya game atau apa, tapi
juga bisa membaca lewat HP. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah pembahasan mengenai tahapan seorang bisa menjadi pembaca atau rajin membaca. Pertama adalah menyimak. Jadi anak kita terpikat dengan kegiatan membaca itu pertama gara-gara menyimak apa yang kita contohkan. Nah, seperti halnya suatu makalah atau kata motivasi yang berbunyi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh langsung lebih mengena dari sekedar berkata-kata. Jadi Bapak, Ibu, kalau panjenengan semua ingin anak-anak panjenengan rajin membaca, panjenengan sedoyo harus memulai mencontohkan diri dengan rajin membaca. Nah, itu justru lebih dalam, lebih menunjam di hati anak agar punya kebiasaan membaca. Tadi contoh nyata itu lebih mengena daripada sekedar berkata-kata. Ya, percuma kan kita sebagai wali murid memerintah anaknya, baca ini ada PR. Tapi kita sendiri sebagai wali pegangnya HP terus. Enggak mencontohkan membaca buku. Nah, itu di anak tentunya ada perasaan tersendiri. Bagaimana ini orang tua saya katanya disuruh baca tapi kok orang tahu perlu wong tuwaku wocone ugur nunjuk-nunjuk HP. Nah, itu lebih mengena di anak apalagi ini anak MI. MI itu kan eh, cara mudahnya adalah masa transisi. Masa transisi dari belajar untuk membaca kepada membaca untuk belajar. Nah, jadi kan kalau RA atau MI di kelas-kelas awal lah, itu adalah tahapnya belajar membaca. Abjad saya, SAYA, itu belajar membaca. Nah, MI di tahap kedua artinya ke kelas 4 ke atas itu adalah membaca untuk belajar. Nah, jadi adalah masa transisi. Nah, karena masa transisi, maka para wali murid setidaknya ketika ingin anaknya rajin membaca, tidak binafsik. Dahulukan jenengan sedaya mencontohkan anak-anaknya agar anak itu mencontoh. Itu karena tadi tahapan pertama adalah menyimak. Jadi kita lagi mana kita sebagai orang tua lagi membaca koran atau membaca konten atau membaca apalah atau membaca berita-berita. Terus kita membacanya lebih kencang, itu kan anak menyimak. Nah, menyimak yuk tertarik. Nah, setelah menyimak, tahapan kedua adalah eksplorasi. Anak mulai bertanya, Pak, Bu, tadi kok bacanya kayaknya materinya bagus toh. Saya pengen ikut dong, ikut mendengarkan. Ceritanya kok bagus sekali tuh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Saya kepengen mendengarkan dong, kepengen tanya-tanya gimana cerita aslinya. Itu kedua. Yang ketiga, kemitraan. Membaca kalimat pendek bergantian. Tadi setelah tadi anak tertarik, terus anak berani mendekati kita saat kita membaca, terus ayo gentenan, ayo Len, coba tak baca ini, ntar sampean gantian yang baca. Nah, terus tahapan terakhir setelah tadi tertarik, terus jadi bersama, akhirnya sang anak bisa membaca mandiri. Artinya tanpa kita suruh pun anak, wah ada buku nih menarik baru, tak bacalah. Nah, itu kayak gitu. Jadi
sebelum anak bisa membaca mandiri, ayo kita sebagai orang tua mencontohkan terlebih dahulu, tidak binafsi. Nah, itu kayak gitu. Terus selanjutnya, eh, slide selanjutnya ini adalah kata motivasi, jadi email backward. Anak-anak tidak membaca, tidak menjadi pembaca di pangkuan guru, melainkan di pangkuan orang tua. Nah, artinya jangan kita pasrahkan semuanya kepada guru-guru MI, jangan kita pasrahkan kepada para yang mendidik di MI, jangan. Karena yang menjadi amanah dari Allah itu adalah kita sebagai orang tua. Yang diamanai menjaga seanak kan kita sebagai orang tua. Adapun guru di MI itu hanya tangan kanan kita, hanya kepanjangan dari tangan kanan kita. Yang lebih berhak, yang diberi amanah adalah kita. Nah, makanya karena ini dalam hal literasi, ayo kita menjadi pencontoh paling untung dalam hal membaca. Anak-anak tidak menjadi pembaca di pangkuan guru, melainkan di pangkuan orang tua. Ya, terus selanjutnya yang terakhir adalah sebuah pertanyaan untuk panjenengan sedaya. Ntar panjenengan sedaya di pikir-pikir di belakang agar lebih menjadi generasi literat. Siapkah untuk membaca dan tumbuh bersama? Nah, mari kita wujudkan generasi literat untuk RI Alumni. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf Bapak Ibu, barusan masih mute ya. Astagfirullahaladzim. Mm-mm. Baik, karena waktu sudah semakin malam ya, dan mohon maaf sekali tadi saya nggak tahu kalau masih mute ini mikrofonnya. Astagfirullah.
Baik, langsung saja saya singkat acara eh, kali ini, yaitu mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab, oke, Bapak Ibu sekalian. Dari pemaparan materi Mas Rian Ramadan tadi, banyak sekali poin-poin penting yang bisa Bapak Ibu sekalian praktekkan di rumah. Tentunya dengan mencontohkan anak yang baik, mengajak mereka untuk membaca buku, mengajak mereka untuk mengurangi mengkonsumsi konten-konten gadget ya. Walaupun pasti saya tidak eh, memungkiri kalau Bapak Ibu sekalian punya kesibukan sendiri-sendiri, dan itu tentu menjadi tantangan sebagai orang tua untuk mendidik anak secara ideal ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya kasih kesempatan 3 atau 4 wali murid untuk bertanya, untuk minta penjelasan ulang atau minta keterangan tambahan dari pemaparan materi yang tadi Mas Rian Ramadan telah sampaikan. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengangkat tangannya dengan menekan tombol beri reaksi, lalu angkat tangan, atau yang pakai bahasa Inggris itu raise hand ya. Monggo silahkan. Halo Bapak Ibu, 1, 2, Ibu Lailatul, Ibu Nurul, Ibu Raisya, Ibu Laila, Zefa. Oke, cukup ya. Ini udah ada 4 penanya kita. Oke, baik. Kita lanjut. Kita langsung saja ke penanya pertama. Ibu Lailatul Fitriani. Bentar. Baik, silahkan Ibu Laila bisa bunyikan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriyah. Saya wali dari Ahmad Ramadan kelas 2A. Izin bertanya, berapa menit fokus anak usia 8 tahun? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Oke, kita lanjut ke penanya yang kedua, Ibu Nurul Mukaromah. Silahkan bunyikan mikrofonnya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya off cam ya, karena ada sesuatu hal. Oke, boleh, Bu. Eh, izin bertanya, tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, untuk membacakan cerita anak dengan buku begitu ya, tidak dengan literasi digital begitu nggih. Tapi hambatan atau kendala kami sebagai saya terutama sebagai orang tua dari Yasmina kelas 5A itu keterbatasan penyediaan buku media cetak mungkin yang sekarang sudah sangat jarang kita temui walaupun hanya berupa surat kabar, majalah atau apapun. Jadi kita memang literasinya sekarang menggunakan gadget begitu ya. Jadi mungkin ada trik atau saran selain pengganti buku mungkin apa begitu. Terima kasih. Baik, Ibu Nurul Mukaromah, terima kasih atas pertanyaannya. Loh, ini kemana tadi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada 2 kesempatan penanya lagi. Atau saya kasih waktu dulu ya. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Monggo. Ayo, Bapak Ibu.
Mungkin dari mm, metode membacanya atau cara mencontohkan anak, bagaimana cara mendampinginya memakai gadget, mungkin bisa ya Mas Rian, begitu. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan konsisten, dengan istiqomah, karena itu merupakan kunci. Baik, mungkin sudah cukup ya dengan dua penanya ini. Kalau sudah cukup, langsung kita ajukan kepada Mas Rian Ramadan. Halo Mas Rian. Izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Bu Lailatul Fitria, yaitu tadi berapa lama fokus anak usia 8 tahun ya, 8 tahun dalam membaca. Kalau yang saya pernah baca di situs Halodoc, sebuah situs terpercaya dari dunia medis, itu antara 16 sampai 24 menit. Jadi ya setengah seperempat ya. Seperempat sampai setengah jam. Itu rentan usia 8 tahun. Jadi karena fokusnya hanya sekitar segitu, ya kita sebagai orang tua harus pandai-pandai memanfaatkan agar ketika mereka pas fokus di masa rentang 16 sampai 24 tahun, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka baca. Kalau terpaksa ini, kalau terpaksanya nggak sampai 16 menit, katakanlah hanya 5 menit atau 10 menit, ya kita sebagai orang tua memberikan intisarinya saja atau poin-poinnya saja. Jadi katakanlah tadi seumpamanya membaca mengenai kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau dibaca secara utuh kan bisa fullnya itu setengah jam sampai sejaman. Karena kan kisahnya kan panjang. Entah kisah pas akan disembelih atau kisah ketika beliau itu ditinggal ketika Siti Hajar menemukan air Zam-Zam. Nah, kita sebagai orang tua, kalau melihat anak kita nggak sampai lama fokusnya, berarti kita sebagai orang tua memberikan intisarinya atau poin-poin pelajaran yang dapat diambil dari bacaan tersebut. Tadi seumpama tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya poin-poinnya berarti salah satu contohnya kita sebagai makhluk itu yang lebih dikedepankan adalah cinta kepada Khalik, cinta kepada Tuhan daripada cinta kepada keluarga. Nah, itu hanya sekedar contoh. Artinya walhasil rentan waktu 16 sampai 24 karena sedikit atau bahkan kadang kurang dari itu, maka kita sebagai orang tua harus pintar-pintar memanage waktu, yaitu langsung memberikan poin-poinnya atau langsung berikan sisi-sisi menarik yang sekiranya anak langsung wah ini, nah, itu kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua apa Mas Salman, saya lupa. Baik, halo. Baik Mas Rian, pertanyaan yang kedua dari Ibu Nurul Mukaromah, yaitu bagaimana caranya kita memberikan asupan literasi, sedangkan mengingat keterbatasan media cetak buku yang sudah beredar. Mungkin bukunya kurang menarik atau kurang efisien untuk dikonsumsikan kepada anak, sedangkan melalui media gadget itu lebih masuk akal mungkin ya, begitu dari Ibu Nurul. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Oke, terima kasih Mas Salman. Izin
menjawab pertanyaan yang kedua. Kalau keadaannya sudah begitu, artinya buku fisik sudah tidak bisa diharapkan lagi atau kemungkinannya kecil, ya udah kita manfaatkan gadget atau kita manfaatkan HP semaksimal mungkin. Contohnya apa? Ya tadi e-library. Contohnya e-library milik MI Aliman. Itu bisa kita manfaatkan. Terus di HP kita juga bisa membaca seperti halnya di akun Perpusnas. Nah, di aplikasi Perpusnas. Atau kita juga bisa mencari jurnal-jurnal atau artikel ilmiah. Nah, jadi ketika bacaan fisik sudah terbatas atau mencarinya sudah tidak dicetak lagi, karena namanya buku atau namanya sebuah tema buku itu kan kadang terbatas, enggak solihun likuli zaman, enggak seperti Al-Quran yang dari dulu sampai sekarang bisa digunakan. Nah, karya manusia, karya penulis biasa itu kan pasti ada masanya tersendiri. Nah, secara fisik, buku fisik kadang sudah tidak diterbitkan lagi karena sudah tidak relevan, katakan. Ya udah, kita memanfaatkan digitalisasi lewat tadi e-library MI Aliman contoh, atau jurnal ilmiah, atau e-Pusnas, atau aplikasi Grab, Google Book, Google Book. Nah, itu kayak gitu. Itu kalau terpaksanya sudah tidak ada buku fisik. Tapi kalau masih bisa memungkinkan buku fisik itu, ya lebih baik buku fisik. Karena tadi ada manfaat yang lebih banyak didapatkan ketika kita membaca secara fisik daripada membaca di layar. Salah satunya adalah uh, ke durasi. Karena kita melihat layar itu kan durasi nggak bisa bertahan lama mata kita. Tapi kalau kita melihatnya kertas, itu durasinya bisa lama. Apalagi kertas-kertas yang seperti halnya kitab kuning. Makanya dulu-dulu pembuatan buku atau kitab itu menggunakan kertas kuning agar dalam durasi membaca itu bisa lama. Tentunya beda kalau menggunakan layar. Cuma kalau terpaksanya nggak bisa lagi dengan buku fisik, ya udah kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan digitalisasi. Demikian yang saya dapat sampaikan. Baik, Mas Rian Ramadan, terima kasih atas jawabannya. Dan bisa kita simpulkan untuk jawaban-jawaban tadi dari Ibu Lailatul Fitriah. Tadi menanyakan berapa menit durasi anak usia 8 tahun. Itu tadi jawabannya adalah kalau menurut Mas Rian yang temukan, jawabannya adalah 16 sampai 20 menit itu untuk anak di usia 8 tahun. Dan dalam waktu tersebut, ketika memang tidak memungkinkan untuk memberikannya kepada anak, maka cukup poin pentingnya saja yang ada di dalam buku atau yang ada di dalam kisah-kisah tadi. Mengingat semua yang diberikan kepada anak yang berupa bacaan itu enggak melulu tentang hal-hal yang pakem, hal-hal yang serius. Di umur segitu tentunya masih membutuhkan sebuah hiburan, sebuah dongeng, sebuah cerita-cerita lucu untuk anak, yaitu tadi untuk mengeprom anak, untuk memancing anak supaya minat bacanya tumbuh. Kemudian dari Ibu Nurul Mukaromah, terkait keterbatasan media cetak dan praktisnya media gadget untuk digunakan. Nah, itu harus ada pantauan dari orang tua tentunya, perlu dibimbing, perlu didampingi,
supaya kita bisa melakukannya dengan maksimal, mengurangi hal-hal yang tidak perlu melewati handphone, dan memaksimalkan hal-hal yang dibutuhkan untuk anak kita semua. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin sudah cukup jelas tadi materi yang dipaparkan oleh Mas Rian Ramadan. Kalau begitu bisa kita langsung lanjut ke pemateri yang kedua, Ibu Fatihatul Mulazimatul Aulia yang akan memberikan sosialisasi tentang penggunaan e-library MI Al-Iman Bulus. Baik, kepada Ibu Fatihatul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu diberi kemudahan, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan nama saya Bulia. Pada kesempatan hari ini saya akan mensosialisasikan bagaimana tata cara mengakses perpustakaan digital yang dimiliki oleh Al-Iman. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Astri, bahwa nantinya perpustakaan digital ini akan mendukung program membaca di rumah bersama orang tua yang akan mulai diterapkan di tahun ajaran baru. Apakah layar yang sudah saya bagikan sudah terlihat Bapak Ibu? Halo Mbak, sudah Mbak? Sudah? Oke. Jadi untuk mengakses perpustakaan digital sendiri, Bapak Ibu harus memiliki aplikasi yang namanya e-library Erlangga. Nanti Bapak Ibu bisa download di App Store atau Play Store. Yang seperti ini, e-library Erlangga. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa langsung klik buka. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, karena Bapak Ibu belum punya akun, silakan nanti Bapak Ibu silakan setelah nanti menu daftar, Bapak Ibu mengisi mulai dari nomor induk, nama, email anak. Ketika anak sudah punya email sendiri, kalau anak belum punya email sendiri, nanti boleh menggunakan email orang tua, kemudian email perpustakaan, kelas, dan password. Nanti kalau Bapak Ibu belum tahu nomor induk anak itu berapa, bisa diisi dengan angka 1 sampai 5. Akan saya tutorialkan, Fatihah. Ya. Isi dengan email Bapak Ibu, Kemudian email perpustakaan itu perpustakaan mialiman@gmail.com. Kemudian pilih kelas. Silakan Bapak Ibu pilih putra-putri Bapak Ibu masuk di kelas mana. Saya akan pilih umum, Kemudian silakan buat password
sendiri. Setelah password selesai, silakan Bapak Ibu klik registrasi. Gitu. Nah, nanti akun yang Bapak Ibu daftarkan menunggu approve atau persetujuan dari library sendiri ya Bapak Ibu. Yang bisa Bapak Ibu gunakan mulai dari buku dan juga video pembelajaran. Berkunjung silakan untuk mengisi buku kunjungan di sebelah sini nggih. Nah, diisi nomor HP, pekerjaan, jenis kelamin dan keperluan. Setelah itu nanti kirim ke kunjungan. Oke, ini untuk tampilan setelah sudah di-approve ya Bu atau Pak Bu atau setelah disetujui, nanti di sini akan tampak koleksi dari buku perpustakaan MI Al-Iman sendiri. Bisa dilihat. Nah, ini beberapa koleksi buku perpustakaan yang ada di e-library nggih Pak Bu. Nah, cara untuk meminjamnya silahkan klik salah satu buku. Kemudian klik pinjam. Nah, di sini ada durasi peminjaman. Maksimal itu 360 hari, tapi kan nggak mungkin ya Pak Bu. Maksimal peminjaman katakanlah 2 hari. Silakan klik di tanda plus 2. Kemudian pinjam. Nah, nanti di sini ada kolom menunggu, kita menunggu persetujuan juga dari admin perpustakaan. Sudah beres? Sudah. Oke, sebentar. Nah, ini tampilan ketika sudah disetujui oleh admin perpustakaan nggih Pak Bu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa download. Download di sini tidak akan mengurangi penyimpanan. Dia tidak akan memenuhi penyimpanan Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, langsung download saja.
Nah, setelah proses unduh buku ini selesai, silakan Bapak Ibu bisa untuk membaca buku yang Bapak Ibu download seperti itu. Oke. Nah, ini bisa langsung dibaca nggih Bapak Ibu. Buku yang Bapak Ibu sudah download. Jadi seperti itu tutorial untuk mengakses e-library MI Al-Iman. Waktu saya kembalikan ke moderator nih Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Mbak Fatihatul Mulazimatul Aulia yang telah memberikan bagaimana caranya mengakses e-library MI Aliman Bulus. Oke teman-teman, oke ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang telah menghadiri workshop pada malam ini. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara workshop. Terima kasih kepada Ibu Kepala IMI Aliman Bulus, seluruh Dewan Guru, para wali murid, dan tentunya kepada narasumber kita, Mas Rian Ramadan dan Mbak Fatihatul Mulazimatul Aulia. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Sedangkan manusia kadang bisa lupa menyalakan mikrofon saat bicara panjang lewat Zoom. Saya selaku host undur diri. Oh iya, jangan lupa kepada Bapak Ibu sekalian, besok jangan lupa ya datang ke Bazar MI Aliman Bulus. Karena ini merupakan bazar yang perdana dan tentunya tidak akan mengecewakan Bapak Ibu sekalian bila mendatanginya. Tentu saya selaku host undur diri dan terima kasih atas waktunya. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya Mau tanya-tanya e-library lewat siapa, Bu? Ya. Ya Bu, mau tanya bisa lewat saya langsung atau nanti bisa Jabri dulu ke wali kelas, nanti biar wali kelas tanya ke saya. Seperti itu. Kalau untuk peminjaman itu ACC-nya berapa lama Ibu ya? Tidak lama sebenarnya, tergantung sinyalnya Bapak. Iya. Ini saya coba mengajukan peminjaman buku. Saya sudah masuk ini, sudah apa namanya? Sudah menjadi member ya. Pengajuan. Untuk peminjaman berarti menunggu ACC ya Bu ya? Iya, nunggu ACC terlebih dahulu. Atas nama kelas Sunan Giri B ya Pak ya? Nggih, leres. Dan Aisyah Oh, Hanafa sudah Akila. disetujui nggih? Punya Ali Bahar masih menunggu, Bu Lia. Baik, sebentar.
Sambil nunggu, sambil fotbar mungkin Bu Lia. Boleh, saya suka itu. Sebentar, wifi-nya lagi trouble nggih, Bu. Sebentar untuk Mas Ali Bahar. Di sini ada Batagor, Bu Lia. Untuk sesi foto bersama nggih, ada 5 slide. Oke Bapak Ibu yang mau ikut sesi foto bersama, silahkan untuk mengaktifkan kamera nggih. Nanti ada 5 slide akan saya beri aba-aba. Sudah siap Bapak Ibu? Slide pertama. 1, 2. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, ganti gaya Bapak Ibu boleh. Kasih jempolnya. Berapa tuh, Bu? Slide ketiga ini Pak. Saya ya? Narsis ya turun. Ayo lihat tak cetak. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir nggih. Ini sepertinya ada yang off cam. 1, 2. Gimana caranya, Bu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk Mas Ali Bahar sudah di-approve nggih atau sudah disetujui? Oke Bapak Ibu, selamat. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat beristirahat. Atur nuwun, Bu Lia. Nggih, sami-sami Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam.